Halo, nama saya Denisa Putri Fadila dengan nomor mahasiswa 192111020. Nah, di sini saya sedang melakukan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku konsumen. Nah, tugas di sini yaitu untuk mewawancarai anggota dari organisasi-organisasi sekitar tentang tentang beberapa tema yang telah disediakan. Nah, tema yang saya ambil yaitu pengambilan keputusan pembelian. Nah, untuk pengambilan keputusan pembelian ini, saya memakai produknya MCD atau McD, produk makanan cepat saji. Nah, kenapa sih saya mengambil produknya McD? Karena McD ini merupakan brand makanan cepat saji yang banyak disukain oleh kalangan muda karena dengan berbagai macam menu yang ada dan harganya yang tidak terlalu mahal. Nah, untuk wawancaranya itu sendiri saya menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas produk dari brand MCD ini, desain dari brand MCD ini, terus ada juga pendapat mereka tentang strategi pemasaran yang disebut word of mouth atau WOM. Selain itu juga ada faktor sosial untuk pengambilan keputusan terhadap brand ini dan harga dari produk McD ini. Langsung saja kita ke wawancaranya. Kenalkan, nama saya Yasa Putri Rimawati. Nama saja kan? Ya, boleh namanya. Ya. Nah, kita langsung aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Nah, menurut Kakak dari produk McDonald ini, dari segi kualitas produk, rasa produk, sama bentuk dari produk McDonald ini, apakah itu mempengaruhi keputusan pembelian Kakak terhadap produk itu sendiri atau gimana ya Kak? Mempengaruhi karena dalam tampilan produk tersebut, misalnya menarik perhatian orang-orang kan, jadi kita enak gitu ya kalau mau belinya juga gitu. Terus bakalan tergiur juga kan ya, Karena kurang tadi lebih seperti juga itu. udah menarik ya Kak ya. Ya. Nah, yang kedua, menurut Kakak ini dari desain desain yang merupakan fitur yang mempengaruhi tampilan dari suatu produk dan desain dari packaging produk dari yang dimiliki brand MCD ini, apakah itu mempengaruhi terhadap keputusan pembelian Kakak atau enggak? Hmm, Bisa diulang soalnya putus-putus, mohon maaf. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, menurut Kakak, desain yang merupakan fitur untuk mempengaruhi tampilan produk dan desain dari packaging produk dari brand McDonald ini, apakah itu mempengaruhi keputusan pembelian Kakak atau tidak? Desain produk. Iya, sangat mempengaruhi. Karena misalnya desainnya jelek kan kita nggak tergiur ya, jadinya nggak menarik aja gitu kan kalau dilihatnya gitu. Kalau desain kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan sekarang tuh ya ada strategi pemasaran word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, jadi kita tuh mengenal produk itu kayak McD nih ngeluarin produk baru kan kita suka ngedenger juga ya dari teman-teman kita. Nah, karena adanya itu, apakah itu mempengaruhi keputusan pembelian kakak atau kakak mah nggak tergiur sama omongan-omongan orang, ya udah sesuai dengan pendirian kakak aja gitu, pengen tahu sendiri. Kalau kakak ngelihat produk itu baru pengen, kalau ngedenger enggak orang lain mah udah biasa aja, apa bodo amat sama apa yang dibicarakan orang lain. Nah, itu bagaimana Kak? Kalau saya pribadi, eh kayaknya emang dari mulut ke mulut gitu ya. Terus terus saya nyobain gitu. Kalau emang enak, ya saya lanjut gitu. Saya beli gitu. Kalau kata orang nggak enak, terus saya coba nggak enak, ya ya udah nggak gitu. Enggak gitu ya. Kayak Jadi gitu. itu juga mempengaruhi ya kayak karena racun Ya. gitu ya omongan orang-orang. Hmm, benar-benar. Nah, pertanyaan yang selanjutnya,
Dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pengambilan keputusan ini, salah satunya ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini meliputi faktor keluarga, teman-teman sekitar, ataupun pergaulan kita sendiri. Nah, apakah faktor sosial ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan kakak untuk membeli produk MCD atau enggak? Faktor sosial, iya sih, iya benar. Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Boleh berikan sedikit alasan, Kak? Sebentar. Jadi itu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pengambilan. Faktor sosialnya mempengaruhi kakak dalam pengambilan Iya, iya. keputusan atau enggak? Gimana ya? Karena faktor sosial tuh dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua gitu kan ya, dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya teman aku gak mau gitu beli di situ, kita kan nggak bisa maksa gitu ya. Kedengeran suara saya? Kedengeran, Kak? Ya misalnya dia emang gak mau di tempat itu gitu, ya pasti mempengaruhi lah ya. Kalau dia pinginnya di situ, ya kan gitulah, Jadi ngerti? kita juga apa ya mengikuti teman-teman juga gitu ya, kayak kalau Iya, teman-teman kita pengen itu keluarga juga. otomatis kita juga suka mengikuti apa maunya mereka, tetapi kita Ya juga harus contohnya kayak misalnya, mengikuti standarisasi yang kita miliki juga ya kayak. ya Nah, benar. untuk pertanyaan terakhir, nah menurut kakak untuk aspek harga dari produk McDonald ini apakah ini mempengaruhi keputusan pembelian atau enggak? Karena kalau orang yang sudah royal terhadap produk ini, walaupun harganya mahal juga tetap membeli karena mereka emang udah suka sama produknya, jadi sudah tidak terpengaruhi oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Menurut kakak ini bagaimana ya? Ya sangat berpengaruh ya menurut saya. Karena jika misalnya harga produk tersebut terjangkau dan rasanya enak, maka akan banyak peminatnya gitu kan. Ya betul. Biasanya kayak gitu. Ya. Oke Kak, Tapi ada tambahan? cukup. Ya udah, makasih banyak ya Kak udah mau diwawancara sama aku malam-malam. Iya, makasih juga loh. Makasih Kak, selamat istirahat, semangat kuliahnya ya Kak. Halo, selamat malam Kak. Sebelumnya Malam. makasih udah bersedia untuk diwawancara oleh aku. Perkenalkan, nama aku Denisa Putri Fadila dari Prodi Manajemen di Kampus Unibi. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak? Oh iya, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rizal Subaktidaya, asal dari Bandung, yang saya mengikuti beberapa komunitas dari mulai Bandung Respect Community dan beberapa komunitas lainnya. Oke. Nah, di sini aku mau sedikit wawancara mengenai perilaku konsumen terhadap pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusannya dari produk yang saya ambil itu brand MCD atau McDonald. Langsung aja ke pertanyaannya ya, Kak. Nah, untuk dari produk McD ini, dari segi kualitas produk, untuk rasa dan ukuran produk itu, apakah itu mempengaruhi keputusan pembelian atau tidak? Untuk ukuran dan rasa itu sangat mempengaruhi ya, karena setiap orang pasti ketika kita akan membeli beberapa makanan kan kita pasti melihat dari mulai rasanya. Iya. Jadi itu berpengaruh besar
Oh, jadi dari segi rasa dan bentuk dan ukuran juga itu sangat mempengaruhi ya kayak karena Ya, seperti melihat juga worth it atau tidak produk itu ya kayak. ya Nah, itu. untuk pertanyaan kedua, dari desain yang merupakan fitur yang mempengaruhi tampilan produk, seperti pada kalau kita saat pemesanan produk MCD di store MCD-nya kan ada tampilan desain pamflet untuk menampilkan menu-menunya. Dan selain itu juga ada desain dari packaging produk. Nah, apakah itu mempengaruhi keputusan pembelian kakak atau kakak tidak melihat itunya karena kakak sudah tahu produknya? Kalau bagi saya sendiri itu kurang mempengaruhi ya. Ayo. Karena apa? Karena ya kita kadang suka apa? Kayak produk kita nggak lihat dari backgroundnya juga, nggak lihat dari desainnya juga. Yang penting apa dalamnya. Yang kembali ke yang pertanyaan pertama. Jadi Jadi lebih ke tergantung dari produk itu ya sendiri, isi produk jenis itu produk sendiri ya itu. kayak. Nah, terus untuk pertanyaan ketiga kan dalam pemasaran itu ada pemasaran word of mouth atau yang sering kita dengar yaitu pemasaran dari mulut ke mulut. Jadi kita mendengar dari segi rasanya enak atau enggak, terus saya worth it atau enggak itu dari teman-teman kita kan ya. Apakah strategi pemasaran word of mouth ini sangat mempengaruhi atau tidak atau biasa aja? Menurut Kak Ijal gimana? Bagi saya mempengaruhi sih ya, karena ya memasarkan dari mulut ke mulut itu sangat penting karena ketika kita rasa udah oke, pasti orang lain merekomendasikan udah beli di CD ini aja karena rasanya enak, jadi sangat mempengaruhi. Jadi kita juga kadang suka jadi mengikuti teman-teman kita ya Kak. Kalau teman Ya, kita bilang, ih ini enak, jadi kita juga penasaran apakah kita benar enak atau enggak gitu ya kayak. ya Nah, seperti itu. selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada salah satunya ada faktor sosial. Faktor sosial di sini yaitu keluarga, teman-teman dekat atau sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Nah, apakah faktor sosial ini sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian untuk produk MCD ini atau enggak? Itu bisa dibilang mempengaruhi juga ya, Ya. karena ya faktor sosial juga kan, kayak dari keluarga kadang kan ada salah satu keluarga nanya makan yang enak di mana, kita bisa kan merekomendasikan udah di MCD aja Iya, karena rasanya enak, jadi ya itu mempengaruhi dan selain bagi itu saya. juga McD bisa dimakan oleh anak kecil hingga orang tua ya kayak. Ya, jadi nggak semua kalangan bisa sih merasakan ya. McD kan ada yang levelnya pedas Iya betul. kayak teh saus, ada yang untuk anak kecil bisa gitu Ada kid meal juga ya kayak. ya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu harga. Harga dari produk McD ini apakah itu mempengaruhi keputusan atau enggak? Kalau untuk harga enggak sih bagi Kenapa ya saya Kak? mah, karena melihat dari rasa, rasa juga ya worth it lah. Oh, jadi menurut kakak walaupun rasanya agak pricey tapi karena kualitas produk dan rasanya juga emang enak jadi kakak tidak terpengaruh oleh harga ya kak ya. Ya sih, jadi Berarti lebih ke kakak termasuk sudah loyal ya kepada produk McD ini. ya betul. Baik kak. Segitu aja sih kak wawancara dari saya. Terima kasih kakak sudah bersedia diwawancara. Ya, sama-sama. Selamat malam kak. Maaf mengganggu Malam. waktunya. Ya, tidak apa-apa. Oke, kenalin, nama saya Dilaisha Nur Fadila. Saya dari organisasi Karang Taruna Komplek Cileunyi. Kalau ini satu lagi. Perkenalkan, nama saya Cecep Nasrullah. Saya dari organisasi di daerah Orda, Cianjur. Ya.
Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah bersedia untuk diwawancara sama saya. Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan ya Kak. Saya di sini menyediakan 5 pertanyaan yang bisa Kakak jawab sesuai perspektif Kakak sendiri. Nah, untuk yang pertama, dari segi kualitas, ukuran produk, dan bentuk produk dari brand McD ini, apakah itu mempengaruhi keputusan terhadap pembelian atau tidak? Boleh Kak Cecep dulu. Untuk desain produk ya dari McD. Untuk kualitas produk Kak. Oh, kualitas produk dari McD itu kan unik-unik gitu ya. Menurut saya memang sangat berpengaruh sekali untuk pembelian gitu kan. Apalagi kalau anak-anak muda itu kan tertarik sama yang desainnya minimalis tetapi berisi gitu. Nah, itu yang dilakukan McD adalah itu. Jadi menurut saya cukup bagus. Kalau menurut Kadila sendiri gimana ya Pak? Kalau aku mungkin dari ukuran sama ya kayak Cecep persepsinya. Kalau dari rasa sama kualitas produk sih enak-enak. Maksudnya dengan harga yang segitu tuh menjamin keenakan juga sih. Jadi nggak terlalu dipandang buruk lah untuk cepat saji. Baik. Jadi menurut Kadila sama Kak Cecep, untuk dari segi kualitas rasa, ukuran produk, dan bentuk produk itu udah worth it ya Kak dari produk brand MCD ini? Worth it banget kalau kata. Nah, untuk pertanyaan kedua, dari desain yang mempengaruhi tampilan, kayak di MCD itu kan kalau kita mesen tuh ada desain pamflet gede untuk foto-foto gambarnya ya, dan desain packagingnya itu sangat mempengaruhi pembelian kakak, atau kakak menariknya karena emang sudah tahu produknya aja tidak terpengaruhi oleh foto-foto desainnya? Kalau itu gimana ya? Boleh Kadila? Kalau aku sih dari desain produk gak terlalu ya, kecuali kalau misalnya McDonald ini kolaborasi sama sesuatu gitu. Nah, itu baru aku lihat banget desain produknya. Tapi kalau dari hal itu nggak terlalu sih, karena aku udah kenal juga kan soal makanannya McD gitu. Ya. Kalau Kak Cecep sendiri gimana Kak? Kalau desain ya sebetulnya itu kan sederhana gitu, simpel. Iya, betul. Kalau khusus perusahaan sendiri, maksudnya nggak kita ikut-ikutan sama orang lain, ya menurut saya itu biasa sih kalau segi desain. Kalau ikut-ikutan atau tren-tren kayak gitu, desain itu cukup menarik gitu. Apalagi kan banyak yang foto kayak gitu kan di biar estetik gitu ya kayak. Jadi itu begitu, juga mempengaruhi keputusan pembelian ya kayak bagi Kak Cecep dan Kadila. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kan dalam strategi marketing itu ada word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, kita juga kan sering ya membeli produk sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman kita nih. Nah, menurut Kak Cecep dan Kadila itu sangat mempengaruhi, atau Kadila dan Kak Cecep ini pengen mencoba sendiri produk itu dan merasakan sendiri, tidak terpengaruh oleh orang lain. Itu menurut Kak Cecep gimana? Menurut saya memang itu sangat berpengaruh sih, dari mulut ke mulut itu kan mempengaruhi sekali, karena kan kalau kita belum tahu terus kita belum eksplor gitu kan nggak terlalu tertarik gitu. Ya, tapi betul. kalau orang lain terus teman-teman atau misalkan selebgram gitu kan post dari mulut ke mulut, terus ada teman gitu kan yang sudah rekomendasiin, maka menurut saya itu sangat menarik, sangat berpengaruh. Oh iya Kak. Kalau menurut Kadila sendiri gimana ya Kak? Aku sih setuju juga ya sama Kak Cecep. Pemasaran dari mulut ke mulut itu sangat-sangat mempengaruhi konsumen ya. Jadi kan kita bisa nanya-nanya dulu, ini worth it gak sih dengan harga segini, rasanya enak gak sih, kayak gitu. Jadi nggak ngerasa kecewa atau ngerasa dizongin gitu sama produk. Oke, berarti kalau menurut Kadila dan Kak Cecep, untuk word of mouth atau WOM itu sangat sekali mempengaruhi untuk pengambilan keputusan dalam pembelian produk ya kayak, karena pembicaraan dari orang lain itu lebih meyakinkan daripada melihat iklan-iklan mungkin ya kayak. Nah, Iya betul.
Untuk selanjutnya kan dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian itu ada salah satu faktornya yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini contohnya seperti keluarga kita, teman-teman kita, dan faktor lingkungan kita. Nah, menurut Kak Dila dan Kak Cecep, faktor sosial ini mempengaruhi dalam pengambilan pembelian keputusan atau tidak ya, Kak? Boleh, mau Kak Cecep? Untuk faktor sosialnya ini ruang lingkupnya keluarga atau seluruh atau gimana? Ya, dari keluarga, teman-teman, dan pokoknya faktor sosial di sekitar Kak Cecep aja. Kalau menurut saya sih dari keluarga sendiri itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Tapi kalau teman-teman gitu di sekitar untuk pemutusan pembelian itu memang sangat berpengaruh gitu. Karena kan kita teman, yang namanya teman itu kan sehari-hari kehidupan kita itu pasti ada teman gitu. Nah, teman itulah yang kadang-kadang menunjukkan kita suatu produk yang sangat bagus. Nah, salah satunya yang mereka tunjukkan itu ya produk itu. Ini ya, Kak ya. Kalau menurut Kak Dila sendiri gimana ya, Kak? Kalau kata aku sih semua faktor sosial sangat mempengaruhi ya, tapi tergantung balik ke konsumen ya. Tapi kalau aku lebih terpengaruhi teman sih daripada keluarga, soalnya suka beda pemikiran aja sih. Iya. Karena kalau anak zaman sekarang lebih suka makanan instan ya, kayak kalau orang tua kita tuh kalau ngelihat makanan siap saji tuh kayak agak kurang tertarik ya mereka. Iya. Benar. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, untuk dari harga produk McD ini, apakah sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian atau enggak ya? Menurut Kak Dila gimana? Kalau kataku sih ngaruh banget ya. Soalnya kan yang sebanding dengan McDonald's atau yang satu produk satu tema sama McDonald's ini kan banyak, jadi banyak perbandingan seperti dengan KFC atau yang lainnya gitu. Itu sangat-sangat mempengaruhi keputusan pembelian sih. Apalagi kalau misalnya harganya mahal tapi rasanya be aja gitu, udah. Kalau menurut Kak Dila sendiri lebih baik McDonald atau daripada kompetitor lainnya, atau adakah yang lebih baik dan lebih worth it dari segi harga menurut Kak Dila? Kalau aku sih jujur ya, aku anaknya KFC banget daripada MC banget ya Kak. Lebih worth it harganya KFC sih daripada FC. Jadi untuk harga sangat mempengaruhi keputusan dalam pembelian ya Kak ya? Ya. Nah kalau menurut Kak Cecep sendiri untuk harga sangat mempengaruhi atau tidak Kak? Ya, untuk harga pasti kita akan memperbandingkan dulu gitu. Ini produk ini harganya gini, rasanya gini. Kemudian produk satu lagi harganya segini, kemudian rasanya begini. Nah, menurut saya itu memang sangat mempengaruhi sih. Nah, menurut Kak Cecep sendiri nih dari McDonald dan kompetitornya mana sih yang lebih worth it? Kalau untuk saya sih McDonald's sih, kalau menurut saya gitu. Itu kan selera orang gitu. Iya, selera orang beda-beda ya Kak. Rasanya di sini walaupun mahal tetap akan dibeli gitu. Walaupun ada yang lebih murah, tapi rasanya itu gak menyatu sama lidah kita. Iya. Ya dibiarkan saja begitu. Ya betul. Bergantung loyalitas dari konsumennya juga ya Kak ya, karena sudah mengetahui kualitas dari produk dan kecocokan dengan produk itu sendiri ya Kak ya. Iya, betul. Jessica, wawancara dari aku. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancara oleh aku. Selamat malam, Kak. Malam. Halo, selamat malam, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Denisa Putri Fadila. Saya ingin mengerjakan tugas perilaku konsumen di kampus saya. Nah,
Sebelumnya, Iya, boleh izin silakan. memperkenalkan diri kakak dulu sebelum saya wawancara. Ya, saya Fakih ya. Panggil saja Fakih gitu. Iya, baik, Kak. Sebelumnya terima kasih juga ya, Kak, udah berkenan saya wawancara. Nah, wawancara ini berkaitan dengan keputusan pembelian bagi konsumen dan produk yang saya gunakan yaitu McD atau McDonald. Nah, sebelumnya juga kan saya sudah memberikan Google Form kepada kakak sendiri yang berisi dari 5 pertanyaan. Nah, yang pertanyaan pertamanya itu, menurut kakak, kualitas produk dari segi rasa dari produk, ukuran produk, bentuk produk dari brand McDonald ini sendiri, apakah itu mempengaruhi keputusan pembelian atau tidak? Nah, kakak itu menjawab setuju. Apa alasan kakak menjawab setuju terhadap komponen itu? Karena kita akan makan ya. Makan itu kalau rasanya enak, itu pasti kita akan ketagihan, katakanlah seperti itu. Jadi sehingga kita akan membeli untuk pertama kali, kedua, dan seterusnya. Baik, Kak. Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut kakak, desain yang merupakan fitur yang mempengaruhi tampilan produk dan desain dari packaging produk dari brand McDonald ini sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, kakak di sini pertanyaan kedua menjawab netral atau biasa saja. Apa alasan kakak? Karena produk tersebut itu biasanya tidak semuanya orang yang membeli itu karena memang benar-benar ingin makan untuk menghilangkan lapar, itu enggak. Ada yang mungkin buat nongkrong, akhirnya pesan makanan, dan di beberapa daerah itu bisa dibuat sebagai ajang kayak apa namanya ya, bisa dijadiin kemewahan gitu loh, Menaikkan orang yang gengsi beli ya kayak. produk itu. Ya, gengsi seperti itu. Jadi kita tergantung yang belinya itu loh. Nah, jadi menurut kakak untuk desain dari produk sendiri tidak selalu mempengaruhi keputusan dalam pembelian ya, kayak? Tidak selalu mempengaruhi. Baik. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu ada word of mouth atau WOM, strategi pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, dengan adanya strategi pemasaran itu kan kita lebih mempercayai apa yang telah apa yang telah dibicarakan oleh teman-teman kita terhadap kebaikan dari si produk itu sendiri. Nah, menurut kakak dalam strategi itu apakah sangat mempengaruhi keputusan pembelian bagi kakak sendiri terhadap produk itu atau tidak? Nah, di sini kakak jawab sangat setuju. Menurut saya, Alasannya? Iya. Sangat, dan mungkin terjadi pada banyak orang, akan lebih mempercayai omongan orang yang kita kenal daripada omongan atau daripada pemasaran lewat iklan seperti itu. Karena kita tahu iklan itu pasti ada settingannya. Tapi kalau omongan dari orang yang kita kenal, dia bilang enak, ya kita pasti akan mengikuti saran tersebut gitu. Karena sudah ada yang mencoba secara pasti ya kayak. Pasti. Nah, iya. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, dari seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pengambilan keputusan pembelian, ada salah satunya yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini melingkupi lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, dan lainnya. Nah, apakah faktor sosial ini berpengaruh dalam keputusan pembelian produk McDonald menurut kakak? Dan di sini kakak menjawab setuju. Apa alasannya?
Ya, karena lingkungan pastinya sangat mempengaruhi hal tersebut. Kalau kamu hidup di perkotaan, mungkin kamu dengan mudah bisa membeli produk itu. Tapi kalau lingkunganmu itu di daerah yang pelosok, akan sangat jarang untuk membeli produk itu. Ya betul ya Kak, jadi gimana teman-teman kita juga kalau teman-teman kita nongkrongnya suka ke tempat-tempat kayak gitu, otomatis kita mengikuti ya Kak ya. Nah, untuk pertanyaan Ya, betul terakhirnya, sekali. menurut Kakak, harga dari produk McDonald ini apakah berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau tidak? Dan Kakak menjawab sangat setuju. Kenapa penyebabnya? Ya, kembali lagi, kita seminat apapun kita dengan produk tersebut, tapi jika dirasa tidak worth it untuk dibeli, kita tidak akan membeli. Karena kebutuhan kita kan makan seperti itu. Ya. Kita masih bisa menggantinya dengan produk yang lain. Jika memang harganya terlalu mahal bagi sebagian orang, atau jika dianggap murah bagi sebagian orang, maka juga akan mempengaruhi Iya betul. dia membeli atau tidak seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya rata-rata dalam aspek-aspek pengambilan keputusan ini rata-rata disetujui oleh Kakak ya, karena faktor-faktor di sini juga tergantung kepada pribadinya masing-masing ya Kak ya. Iya, tergantung pada pribadinya masing-masing, betul. Mungkin segitu saja wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak. Terima kasih banyak sudah membantu tugas ujian saya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Kak. Udah nih. Nah, segitu wawancaranya yang saya lakukan dengan 5 responden saya. Jadi sekarang di sini saya akan menyimpulkan apa sih pendapat 5 responden saya ini mengenai pengambilan keputusan terhadap produk MCD ini. Nah, dari 5 responden tadi berpendapat tentang kualitas produk dari McD ini sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian, karena dengan produk yang baik dan harga yang murah dan dari kualitas produk dari segi ukuran, rasa dan lainnya itu sangat mempengaruhi, karena anak pada zaman sekarang itu mementingkan hal itu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua yaitu perihal desain. Nah, beberapa dari 5 responden saya ini mengatakan bahwa desain tidak mempengaruhi keputusan terhadap pembeliannya, karena mereka telah mengetahui dari segi kualitas produknya itu sendiri yang bisa dibilang worth it untuk dibeli. Jadi mereka tidak mementingkan desain dari produk itu, karena mereka yang mementingkan isi dari produk itu sendiri. Nah, terus untuk pertanyaan ketiga yaitu WOM. Nah, dari WOM di sini mereka sangat terpengaruh terhadap keputusan pembeliannya, karena dari pembicaraan orang-orang sekitar itu sangat mempengaruhi pendapat kita sendiri. Seperti saya juga dalam membeli sesuatu pasti sebelumnya menanyakan dulu kepada teman-teman, ini produk ini gimana rasanya, worth it enggak? Nah, itu kata 5 responden tadi juga itu sangat mempengaruhi. Nah, terus selanjutnya faktor sosial itu mempengaruhi keputusan atau tidak? Beberapa yang bilang mempengaruhi keputusan pembelian, karena kalau kayak kita lagi nongkrong sama temen-temen nih, teman-teman pada pengen beli McD, tentunya kita juga jadi mengikuti. Nah, dalam pergaulan di kota seperti ini, tentunya kita harus mengikuti zaman. Jadi rata-rata faktor sosial ini juga mempengaruhi. Nah, untuk yang terakhir harga ini juga dari 3 responden mengatakan harga ini sangat mempengaruhi karena penyesuaian dengan kantong anak mahasiswa atau anak-anak SMA. Nah, terus 2 responden lainnya mereka mengatakan harga tidak mempengaruhi karena rasa dari produk MCD ini
terbilang enak dan terbilang worth it untuk dibeli. Jadi mereka tidak terpengaruh oleh harga yang disediakan dari produk McD ini. Nah, segitu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga bila ada kata-kata yang tidak enak didengar dan perilaku saya yang tidak enak dilihat. Terima kasih untuk responden-responden saya yang telah bersedia diwawancarai oleh saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.